belasan tahun dari saya melayani Tuhan, mungkin lebih dari 20 tahun. Saya menerapkan prinsip mentoring di dalam pelayanan saya. Itu sebabnya apa yang saya sampaikan tentu tidak banyak teori saja, tetapi ada hal-hal praktis yang akan saya kemukakan, saya akan ceritakan dan kita bertumbuh bersama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini di seri yang pertama ini saya mengambil subtema tentang mitos mentoring. Karena banyak orang salah memahami tentang mentoring. Mungkin karena nama atau topik ini begitu familiar di gereja, di dunia marketplace, sehingga mentoring seolah-olah tidak punya makna rohani. Tapi sebenarnya kalau kita kembali nanti kepada Alkitab, justru mentoring itu adalah Alkitabiah. Di dalam Alkitab, dalam pesan Yesus yang disebut dengan amanat agung dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mungkin ayat ini sudah biasa kita dengar. Tetapi luput dari pengamatan kita satu kata dan kalimat pendek di sana yang berbunyi jadikan semua bangsa muridku. Perhatikan kata jadikan. Jadikan semua bangsa, jadikan semua makhluk, jadikan semua orang muridku, murid dari Yesus Kristus. Murid itu tidak diciptakan, murid itu dibentuk atau dijadikan. Murid juga tidak sekedar ada di kelas, itu siswa. Itu sebabnya ada seorang pernah bercerita bagaimana ia mengenal seorang profesor, seorang guru besar yang hebat. Dan dia berkata kepada temannya, tolong sampaikan salam saya kepada profesor itu, saya mengenal dia. Terus kemudian anak muda ini menyampaikan kepada sang profesor dan berkata, sang profesor, apakah profesor tahu tentang seorang anak yang bernama ini, mahasiswa yang bernama ini? Dia berkata, mungkin dia ikut kelas-kelas saya. Mungkin dia menghadiri pengajaran-pengajaran saya. Tapi dia bukan murid saya. Mungkin kita hadir di sebuah gereja mengikuti kelas pemuridan, seminar pemuridan, dan berbagai jenis kelompok-kelompok tertentu yang diidentikan dengan pemuridan. Tetapi permasalahannya mungkin kita belum menjadi murid. Hanya sebagai siswa, hanya sebagai orang yang diajar tapi bukan orang yang dibentuk. Dimuridkan menjadi murid Kristus. Jika siswa diajar oleh seorang guru, maka murid dijadikan dan dibentuk oleh seorang mentor. Perhatikan baik-baik. Jika siswa diajar oleh seorang guru, dan maka murid dijadikan dan dibentuk oleh seorang mentor. Jadi yang membuat seseorang itu akhirnya menjadi murid bukan guru, tapi mentor. Nah, prinsip mentoring inilah yang nanti kita akan pelajari. Jangan-jangan seumur hidup kita belum pernah menemukan mentor, belum pernah dimentor. Kita belum pernah merasakan menjadi seorang murid itu bagaimana. Walaupun kita tahu bahwa nanti akhirnya kita menjadi murid Kristus. Tetapi Alkitab dengan jelas bahwa ada orang-orang yang diberi fasilitas, diberi jawatan, diberi karunia untuk mendidik, memperlengkapi kita begitu rupa sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Sampai kita memiliki pribadi seperti Kristus. Seorang murid adalah seorang pembelajar. Ia belajar dari mentornya. Ia belajar duduk diam di kaki mentornya. Seorang murid modalnya adalah semangat belajarnya. Tanpa semangat belajar yang tinggi, seorang tidak bisa disebut murid. Kalau saudara berkata bahwa saya murid Kristus, tapi saudara tidak mau belajar apa yang Kristus ajarkan dan teladankan, maka kita belum bisa disebut sebagai seorang murid Kristus.
Ia adalah pengamat yang tajam. Seorang murid adalah pengamat yang tajam. Apa yang diperbuat oleh mentornya. Ia berusaha mengamati mentornya dari dekat. Mengikuti gayanya, cara hidupnya, hingga nilai-nilai hidupnya. Jadi tidak heran kalau kita melihat ada satu dua orang yang memang dipersiapkan oleh sang mentor. Kita ngikuti kok, kita mengamati kok gayanya sama ya. Bahkan ada beberapa yang sampai potongan rambutnya aja sama. Nilai-nilai hidupnya pun sama, cara memandang masalah, cara memandang hal-hal yang sifatnya umum, cara memandang seks, cara memandang uang, cara memandang kehidupan pernikahan bisa menjadi sama. Cara menjalani hidupnya pun juga cenderung sama. Jadi seorang mentor adalah seorang teladan. Bukan sekedar guru, bukan sekedar orang yang mengisi kelas, tapi seorang teladan. Seorang murid di dalam bahasa mentoring disebut mentee atau proteage. Mentee ini lebih banyak dikenal daripada proteage. Nah, seorang murid atau mentee ini adalah orang yang belajar dari mentornya. Menjadikan mentornya sebagai teladan atau panutan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, sampai pelayanan. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana memulainya. Bagaimana saya menemukan mentor saya. Termasuk bagaimana kalau saya sudah siap mementor ke bawah. Pada akhirnya kita harus dimentor dan mementor orang lain. Minimal anak kita sendiri, istri kita sendiri. Saya takutnya justru orang yang paling dekat dengan kita justru gak mementor kita. Orang yang diharapkan mementor kita tidak mementor kita. Wah, terutama anak-anak kehilangan figur ayah, figur seorang ibu yang baik. Yang seharusnya bisa mementor, mendidik, mengarahkan, anak dilepas begitu saja. Kalau suami minimal bisa mementor pasangannya. Itu penting sekali. Kalau kita sudah menikah, kemudian kita sudah punya anak dan anak kita sudah punya anak lagi, artinya kita sudah jadi opa, oma, kita bisa mementor mantu kita. Di sini kayaknya belum ada ya. Kayaknya di sini yang sudah ada Pak Suhandi dan Ibu sudah bisa mementor mantu. Dalam pepatah atau peribahasa Jawa itu Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, pernah menyampaikan satu kalimat yang ini sebenarnya dari sisi pendidikan ya, tetapi bisa dimaknai dalam semua sisi. Ini penting sekali. Beliau mengatakan ingarso sung tulodo ing madya bangun karso tutwuri handayani, yang artinya, saudara tahu artinya? Ingarso sung tulodo, ing itu dia, artinya di. Ngarso itu ngarsa itu depan. Sung itu jadi, tulada itu contoh atau panutan. Jadi kalau diartikan di depan menjadi contoh atau panutan. Ingarso sung tulodo, kalau kita jadi pemimpin berarti kita di depan, kita jadi panutan. Kita jadi contoh. Minimal kalau kita kepala keluarga, pemimpin dalam keluarga kita jadi panutan. Kalau kita di gereja mungkin pemimpin kelompok sel, ketua asyir, mungkin kita pemimpin departemen, kita jadi panutan, jadi contoh. Ing madya mangun karso, ing tadi di madya itu tengah, madyo tengah, mangun itu berbuat, karsa itu sesuatu yang bisa disebut pelajaran. Jadi kalau dibahasakan sederhana, di tengah kita membimbing, menjaga keseimbangan. Kalau kita ada di tengah-tengah, kita memberi semangat, kita memberi bimbingan, kita merangkul kalau kita di tengah. Tut wuri handayani. Kurang lebih artinya kalau kita ada di posisi belakang, kita bisa mendorong, memberi dorongan, mensupport. Kalau kita jadi pemimpin, jadi panutan. Kalau kita di samping kita membimbing, kita merangkul, kita di belakang kita support kepemimpinan.
Jadi posisi kita harusnya begitu. Sekarang posisi saudara di mana? Kalau saudara pemimpin sudah jadi panutan, saudara ada di tengah, saudara bisa merangkul, mengajak bergandengan tangan yang lain-lain bersama-sama melayani Tuhan. Kalau saudara ada di belakang, saudara mensupport kepemimpinan. Hanya itu hukumnya. Itu berlaku di semua lini kehidupan. Yesus Kristus adalah mentor terbaik yang pernah ada di sepanjang sejarah. Baca, saudara nanti saudara temukan. Saya aja sampai begitu mengagumi. Makin saya baca Alkitab, makin saya baca Injil, makin saya mengagumi Yesus Kristus ini. Begitu dia punya kualitas mentoring yang luar biasa. Hanya 3,5 tahun dia praktek mentoring dengan 12 orang muridnya. Dan kemudian berkembang menjadi 70 dan akhirnya 120. Dari sekian banyak orang, ada 4.000 laki-laki, ada 5.000 laki-laki, dan ada begitu banyak orang yang tidak disebutkan jumlah, tidak dimentor. Mereka diajar tapi tidak dimentor. Yesus hanya mementor 12 orang secara khusus. Dari 12 orang dikhususkan lagi 3 orang yang sering diajak kemana-mana, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dari 12 itu ada 1 yang mengkhianati dia. Sudah tahu sekarang orang Kristen di dunia ada berapa? Saya sudah coba searching di Google ya. Kurang lebih sekarang belum mungkin dihitung dengan yang sudah meninggal, yang sudah ada di zaman-zaman dulu. Diperkirakan 2,2 miliar orang sudah percaya kepada Tuhan. Dari seorang mentor yang bernama Yesus Kristus. Mentor yang mementor 12 orang ini, yang 1 gagal, kemudian dari 12 terus bermultiplikasi sampai miliaran orang dimenangkan bagi Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan mentoring. 1 orang yang kita mentor, 1 orang yang kita didik, 1 orang yang kita latih, dia berubah, dia tercetak seperti Kristus. Dia merubah keluarganya, dia merubah, kalau dia pemimpin perusahaan, dia merubah staf-stafnya. Kalau dia pemimpin negara, bayangin saja kalau dia pemimpin negara. Kalau di Indonesia ini ada berapa? Kurang lebih 200 juta orang. Saya yakin orang-orang hebat itu punya mentor. Siapapun itu. Dimulai dari beberapa orang yang diambil. Petrus, Yakobus, Yohanes. Orang-orang yang tidak punya pendidikan. Yang tidak diperhitungkan. Dan Yesus menawarkan, mau gak ikut aku akan jadikan engkau penjala manusia. Perhatikan kata-kata, aku akan jadikan engkau, aku akan bentuk engkau, aku akan latih engkau sampai engkau menjadi penjala manusia. Itu hebatnya Tuhan. Orang yang rata-rata Tuhan itu begitu, dia menggunakan pengalaman potensi masa lalu dipakai lagi untuk akhirnya bisa menggunakan potensinya ini menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah sepelekan masa lalumu. Kalau engkau pendidikannya misalnya arsitek, kemungkinan besar suatu hari Tuhan akan pakai lewat pendidikan keterampilan arsitekmu. Kalau engkau punya keterampilan bahasa, kemungkinan besar engkau akan dipakai Tuhan lewat bahasamu. Kalau engkau punya kemampuan akuntan, kemungkinan besar engkau akan dipakai Tuhan di sana. Biasanya begitu. Kalau engkau punya kemampuan membangun, kontraktor, Paulus itu kontraktor. Priscilla Aquila itu kontraktor kalau sekarang. Makanya perhatikan kalimat-kalimat yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Korintus itu berisi pesannya itu mengarah kepada bangunan rata-rata. Karena dia seorang ahli bangunan. Jadi saudara pintar musik, saudara akan dipakai Tuhan di sana. Jadi semua keterampilan kita menjadi berguna. Di dalam Alkitab ada Paulus yang mementor Timotius. Nanti minggu depan kita akan belajar lebih detail bagaimana Paulus mementor Timotius. Bukan hanya mementor, sampai akhirnya Timotius ini menjadi anak rohaninya. Perhatikan baik-baik. Tidak sama, mentoring dan fathering tidak sama. Tetapi orang tidak bisa langsung fathering. Dia lewati proses mentoring. Jadi Yesus mementor dulu sampai orang-orang ini akhirnya mendapati Yesus sebagai figur bapaknya. Jadi kita tidak bisa menganggap orang itu bapak rohani kita. Mentor saja tidak pernah. Kalau cuma sekedar formalitas ya.
lain ceritanya. Kemudian kita bisa melihat lagi Paulus dan Titus itu juga. Paulus dengan Priscilla dan Aquila itu proses mentoring juga. Paulus sendiri dimentor oleh siapa? Minimal oleh 2 orang yang secara jelas disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 18, ayat 26 sampai 27. Pertama, Ananias, yang kedua, Barnabas. 2 orang ini pernah punya peran mementor Paulus. Orang-orang sederhana. Ananias itu tidak disebutkan orang istimewa. Ini bukan Ananias Safira ya. Ini Ananias yang disebutkan sebagai anak Tuhan yang sederhana. Dia bukan orang yang terkenal, tapi dia yang dipakai oleh Tuhan untuk bertemu dengan Paulus, mendoakan Paulus sehingga dia yang tadinya buta matanya tercelik kembali. Setelah itu Barnabas. Waktu Paulus bertobat, murid-murid belum yakin, belum percaya bahwa Paulus benar-benar bertobat. Mungkin murid-murid masih agak sedikit curiga. Wah, ini orang gak bener nih tobatnya. Jangan-jangan jadi mata-mata, ntar kita dibunuh semua. Karena dia kan pergi ke Damsyik itu kan tujuannya untuk apa? Untuk tangkepin, kemudian untuk bunuh kan. Jadi waktu Paulus ini atau dulu namanya Saulus ini bertobat, murid-murid masih canggung, masih takut kalau nanti saya terima tiba-tiba dia tangkepin kita, bunuh kita gimana. Tapi yang hebat ada seorang bernama Barnabas. Barnabas ini kalau kita lihat mundur di Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 4. Barnabas ini seorang yang memang donatur. Dia orang yang betul-betul murah hati dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Barnabas ini yang bisa menerima Paulus dan merekomen, membimbing dia. Perhatikan baik-baik, nanti kita belajar salah satu cara menemukan seorang mentor. Orang yang bisa menerima saudara apa adanya. Yang bisa melihat kekurangan-kekuranganmu. Yang memaafkan apa yang menjadi kekurangan-kekuranganmu. Kau tidak bisa bertemu mentor yang hanya melihat kesalahan-kesalahanmu. Engkau harus bertemu dengan mentor yang seperti yang memberi ruangan. Walaupun engkau tampak membahayakan. Walaupun engkau sepertinya belum berubah, mentormu punya sudut pandang yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Barnabas. Dia tahu ini Paulus ini masih meragukan, tapi dia menerima. Salah satu ciri mentor yang baik itu. Makanya kalau mentor masih suka menghakimi, belum siap jadi mentor. Kalau ngelihat orang lain semata-mata yang salah melulu, gak bisa jadi mentor. Mentor itu harus punya sudut pandang seperti Yesus. Bagaimana melihat orang berdosa. Bagaimana orang berdosa itu sedang berjuang dengan dosanya. Dan dia pengen tolong. Dengarkan baik-baik. Tidak ada orang di dunia ini yang mau jatuh di dalam dosa. Tidak ada. Rata-rata mereka juga bergumul dengan dosanya. Kecuali pada taraf yang memang benar-benar sudah fatal, rusak. Tapi rata-rata juga banyak orang yang sebenarnya dia gak mau berdosa. Dia gak mau tinggal di titik itu. Tapi dia gak bisa bangkit dari situ. Dan mentor itu bisa melihat itu dan berkata, ayo aku bisa bimbing kamu ke jalan yang benar. Di dalam perjanjian lama ada Musa dan Yosua. Saya percaya lebih dari 40 tahun. Perkenalan Musa dan Yosua bukan hanya di dalam pelarian di padang gurun. Masa pelayanan di padang gurun. Tetapi waktu di Mesir orang ini sudah punya link. Di beberapa film tentang Musa itu diangkat ke permukaan Yosua ini. Yosua ini sudah punya koneksi, punya hubungan yang cukup dekat dengan Musa. Sehingga dia dipercaya. Kemanapun Musa pergi termasuk waktu dia pergi ke Gunung Sinai. Yang diajak itu Yosua. Tapi Yosua tidak boleh naik. Dia tunggu di bawah. Nah, orang-orang seperti Musa inilah orang-orang yang nanti akan bisa melahirkan banyak generasi. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia kalau pelayanan tidak sendiri. Dia kalau berdoa tidak sendiri. Dia kalau kunjungan tidak sendiri. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya rohani, dia usahakan tidak sendiri. Dia memikirkan siapa yang bisa diajak. Yang suatu hari bisa seperti saya.
Itu ciri seorang mentor. Kemudian Elia dan Elisa. Nanti saudara bisa baca di dalam Alkitab. Bagaimana perjalanan Elia merekrut Elisa. Dan bagaimana di mentornya Elisa dibimbing tahap demi tahap. Samuel kecil dan Imam Eli. Sejak mamanya Hana, dia tahu bahwa mengandung anaknya diserahkan kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Imam Eli sebagai imam. Dalam bimbingan Imam Eli, Samuel bertumbuh. Saudara harus mengerti Imam Eli ini kurang rohani. Bahkan waktu Allah berbicara, tidak bicara kepada Imam Eli, bicara kepada Samuel yang masih kecil. Saya melihat bukan hanya mata jasmani Imam Eli yang rabun, mata rohaninya juga rabun. Yang dipercaya itu bukan Imam Eli, kalau gembala itu bukan saya, gembalanya yang dipercaya dengar suara Tuhan, tapi pengerja saya. Bayangin aja. Bayangin aja kalau saya gembala senior dan kemudian yang dipercaya Tuhan bicara tidak sama saya, tapi misalnya sama Agung, sama Akyong, sama Yos. Ini kan sesuatu yang sebenarnya harus disadari bahwa kenapa Tuhan tidak bicara sama saya. Jadi mentor ini gak rohani, anaknya sendiri, Hofni dan Pinehas, itu rusak. Nah memang ada orang yang mementor orang bisa, mementor anak sendiri gak bisa. Anaknya akhirnya mati dibunuh Tuhan dalam peperangan. Jangan sampai kita ini pelayanan, kita bisa bimbing orang, tolong orang, arahkan orang bertobat. Tetapi orang terdekat kita, istri, anak kita tidak bimbing. Kadang-kadang hati saya itu hancur juga kalau itu terjadi. Walaupun kadang sepertinya membimbing anak sendiri, pasangan sendiri lebih sulit daripada bimbing anak orang lain. Itu rata-rata hukumnya memang begitu. Tetapi harusnya tidak begitu juga. Anak-anak hormat, respect sama orang tua yang betul-betul jadi teladan. Bisa jadi mentor. Anak bisa cerita ke orang tuanya, bisa cerita ke papanya. Papa aku mau cerita pak, aku lagi suka pak sama cewek. Dia berani cerita. Waktu cerita gimana? Apa kita bilang, kecil pacaran. Nggak boleh. Kalau kita lakukan itu maka anak kita satu hari tidak akan pernah mau cerita sama kita lagi. Tapi kalau kita coba dengarkan, oh sama siapa dek? Itu pi, dia bilang I love you. Emang umur kamu berapa dek sekarang? Ini 11 tahun, 10 tahun. Ya itu artinya saling sayang gak apa-apa. Tapi sayangnya sebagai teman. Ketika anak tumbuh besar, dia merasa trust, dia merasa percaya kepada papa mamanya. Harusnya orang tua ya, saya sih kerinduan saya setiap orang tua deket sama anaknya, minimal anak cewek deket sama papanya. Dibalik ya, anak cowok deket sama mamanya. Saya nggak punya anak cewek, kalau saya punya anak cewek juga saya yakin dekat sama anak saya. Saya punya target juga nanti umur berapa, misalnya umur 21 saya akan kencan dengan Theo. Khusus berdua. Saya akan pergi ke hotel sama dia. Ngapain? Saya akan ngobrol dan akan menanyakan hal-hal pribadi. Gimana Theo? Kamu sudah suka sama orang belum? Dan dia bisa cerita tentu sama papanya. Kalau anak cewek, nah itu lebih rawan lagi. Sang papa bisa menceritakan bagaimana dia harus menjaga kesucian. Kemudian dia harus bisa belajar, bisa dipercayai papanya. Nah, papa sayang sama kamu. Papa ingin kamu menjaga kesucianmu sampai pernikahan tiba. Silahkan kalau kamu suka sama seorang pria, kamu suka dengan lawan jenis normal. Tetapi pegang kata-kata papi ini ya. Jaga kesucianmu ya. Jangan berikan kesucianmu, jangan berikan keperawananmu kepada laki-laki yang tidak jelas. Tapi jelas kok, jelas-jelas mau merit kok. Jangan, tunggu sampai merit beneran.
Jadi bisa curhat, bisa cerita. Yang punya anak cewek sekarang mesti ekstra hati-hati. Harus lebih hati-hati. Kemudian kita bisa melihat dalam dunia bela diri. Ini salah satu tokoh idola saya. Kalau di film kan Ip Man ya. Kalau di tulisannya Yip Man. Itu guru dari Bruce Lee. Mentor dari Bruce Lee. Makanya benar juga bahwa orang-orang hebat itu selalu punya mentor hebat. Selalu. Coba cek orang hebat yang saudara kenal, kemudian saudara teliti hidupnya. Saudara teliti deh. Saudara teliti hidupnya, pasti ada orang hebat di balik orang itu. Yang pernah membimbingnya, yang pernah mengarahkannya. Saya beberapa foto yang saya ambil. Saya juga mengikuti, ada beberapa YouTube. Ya, dia punya kemampuan bela dirinya canggih. Hebat orang. Tetapi perhatikan baik-baik. Guru-guru hebat itu hanya melatih murid hebat. Tidak banyak yang dilatih. Dari misalnya 20 atau 200 yang dilatih, satu murid biasanya memang menonjol. 1 sampai 10 mungkin menonjol. Dan orang-orang itu yang kelihatannya memang pekerja keras. Latihannya paling keras, kerjanya paling keras. Bukan hanya pintar tapi keras, kerja kerasnya. Ketekunannya kelihatan. Sudah lihat film-film persilatan atau film-film laga. Sudah lihat aja. Biasanya orang-orang yang memang akhirnya jadi jagoannya itu ya. Itu biasanya memang orang yang paling kerja keras. Latihannya lebih daripada yang lain. Nah kita hukumnya sama. Kalau kita mau menjadi pribadi yang memang mau sempurna menjadi seperti Kristus. Ya kita harus kerja lebih keras, belajar lebih keras, menghidupi firman lebih keras. Nggak bisa, nggak ada pilihan lain. Tidak ada jalan instan, tidak ada jalan pintas. Secara fisik aja latihan begini membutuhkan waktu puluhan tahun loh saudara. Apalagi latihan karakter. Waduh itu lebih sulit daripada fisik. Mentoring itu bukan tren. Mentoring adalah sebuah kebutuhan dan jeritan generasi yang tidak terungkapkan. Sebenarnya kalau orang boleh ngomong hati kecilnya berkata aku pengen ketemu mentorku. Aku ingin punya mentor yang mengerti aku dan menolong aku bertumbuh secara maksimal. Hampir semua orang. Hampir. Cuman dia gak sebutkan, dia gak bisa menyebutkan dan mungkin gak mau menyebutkan. Dalam segala bidang. Di dunia kerja, di dunia rohani atau spiritual. Orang tuh pengen punya mentor. Saya pernah membaca satu buku yang salah satu buku itu kurang lebih isinya bahwa ketika dia melakukan satu penelitian di Amerika Serikat, hamba-hamba Tuhan yang senior, setelah diteliti sekian hamba Tuhan dalam beberapa generasi, bahwa hamba Tuhan yang akhirnya finishing well, hamba-hamba Tuhan yang akhirnya bisa mengakhiri pertandingan sampai akhir, salah satu cirinya dia minimal seumur hidupnya punya 6 mentor yang berbeda. Jadi murid-murid Yesus itu sebelumnya jadi mentornya siapa? Mentornya Yohanes Pembaptis. Mentor itu bisa ganti, bapak rohani yang gak berganti. Tapi mentor bisa ganti, guru bisa ganti. Waktu murid-murid Yohanes Pembaptis ketemu Yesus, gak tahu berapa lama sudah dimuridkan, dimentor sama Yohanes Pembaptis. Akhirnya mereka pindah, dimuridkan, dimentor sama Yesus Kristus. Nah kalau fungsi mentor ini tidak jalan di gereja, maka tidak ada pemuridan yang betul-betul efektif. Tidak lahir pemimpin-pemimpin di gereja. Yang lahir hanya orang-orang Kristen yang biasa-biasa. Ada perbedaan yang mendasar antara guru dan mentor. Saya buat bagian ini. Apakah ada? Guru itu fokus kepada penyampaian fakta-fakta supaya murid siswa tahu kebenarannya begini. Tapi kalau mentor fokusnya itu bagaimana muridnya ini menjadi seseorang. Menjadi pribadi tertentu. Apakah kelihatan? Kelihatan ya? Guru kunci keberhasilannya dia bisa mentransfer pengetahuan. Tapi kalau mentor
kunci keberhasilannya terletak pada hubungan yang kuat, yang dibangun dari hari demi hari. Jadi kalau saudara ketemu mentornya cuma setahun sekali mah itu bukan mentoring. Satu hubungan yang dibangun terus, kadang-kadang ada kesepakatan yang dibuat. Sebulan sekali ketemu ya, kadang-kadang jaraknya jauh. Saya pernah mencari seorang mentor leadership. Dari Citra itu jalan ke daerah Greenfield. Itu seminggu sekali selama sekian lama. Dia seorang ahli kepemimpinan, dia juga mengerjakan proyek-proyek perbankan, perusahaan-perusahaan dengan jumlah karyawan puluhan ribu dibimbing oleh hamba Tuhan ini. Sekaligus juga seorang hamba Tuhan, tapi juga dia bukan seorang pendeta, tapi memang dia seorang yang memberi training leadership. Saya belajar leadership di sana, belajar struktur, belajar administrasi. Saya juga dimentor oleh seseorang yang waktu saya jadi youth pastor, saya nggak ngerti jadi youth pastor itu gimana. Waktu saya ngelihat saya mengundang satu pemimpin youth yang karismatik, yang saya anggap bagus sekali. Saya temui dia, saya panggil kakak karena waktu itu saya masih umurnya mungkin 23, 24, dia umurnya 29, 30. Kak, bisa nggak aku dimentor? Dia bilang, loh kok kamu minta saya mentor? Kamu sekolah Alkitab, aku nggak sekolah Alkitab loh. Terbalik. Saya bilang, dalam pengetahuan mungkin saya unggul. Tapi dalam pengalaman pelayanan kepada anak-anak muda, aku masih kurang. Bener mau, ikut saya. Dan saya belajar dari dia cukup lama, hampir 5 tahun. Termasuk waktu pelayanan retreat saya ikut bergabung dalam timnya. Saya melihat bagaimana dia menggembalakan, merangkul orang. Bagaimana mengkonselingin orang. Bagaimana menghadapi orang-orang yang kecanduan. Termasuk bagaimana meresponi kalau ada anak remaja jatuh cinta. Dan dia bisa ngomong dengan manis sehingga orang mau cerita masalahnya. Sampai begitu. Jadi saya detil-detil pelajari. Minimal youth yang saya gembalakan waktu itu dari 4 orang. Dari 4 orang saya mulai kurang lebih. Saya meninggalkan pelayanan youth itu. Kalau acara-acara event Natal, kita harus cari gedung muat di atas 400. Youth kami harus ibadahnya kalau Natal harus cari tempat di atas 400 ruangan. 400 tempat duduk. Artinya apa? Setidaknya saya belajar bagaimana cara menjangkau orang-orang. Cara memenangkan orang-orang anak-anak muda. Cara ngobrol dengan mereka, cara masuk. Karena saya itu kan kaku banget. Orang kampung, udik, minder, ngiler, kuper. Wah semua masuk saya. Jadi kalau ketemu orang itu kayak minder gitu. Orang Jawa lagi, hitam lagi kulitnya lagi. Yang saya layani orang Chinese semua lagi. Saya gak punya latar belakang pendidikan sekuler lagi, gak bisa masuk percakapannya gimana nih. Saya kaku, saya takut. Bagaimana cara menggembalakan anak-anak muda nih. Nah, setelah saya belajar, saya begini ya. Cara masuk ke anak muda tuh yang benar begini. Guru itu lebih menekankan pemahaman, mentor lebih menekankan pengalaman hidup. Walaupun mentoring tahap awal itu pemahaman ditekankan. Makanya mentoring tahap awal itu biasanya meletakkan dasar-dasar kekristenan. Orang diajarkan dasar-dasar kekristenan. Itu penting sekali. Bertobat itu bagaimana, lahir baru itu bagaimana, mencintai Tuhan itu bagaimana, meninggalkan dosa, seks itu bagaimana, meninggalkan dosa ini bagaimana. Itu diajarkan dalam prinsip-prinsip mentoring. Tetapi penekanannya bukan kepada pemahaman, tetapi pengalaman. Bagaimana sang mentor telah melewati fase itu. Jadi kalau mentor tapi dia belum melewati fase itu, orang yang dimentor gak dapat apa-apa. Misalnya cara menghadapi masalah atau cara solving problem dalam satu perusahaan. Atau dalam satu keluarga kalau dia menikah. Kan orang tanya kalau dia menangani masalah keluarga bagaimana. Dia menangani masalah organisasi bagaimana. Sang minti akan melihat bagaimana mentor menangani masalah. Jadi itu yang Yesus lakukan. Dia ngusir setan. Dia tolong orang. Lihat murid-muridnya mengikut dari belakang. Dia yang lihat. Oh gitu ya guru ya. Nah dia diperhatiin. Jadi Yesus mengambil lap dan kemudian
membasuh kaki murid-muridnya. Diperhatiin sama murid-muridnya. Yesus memberi makan, Yesus menolong orang, menyembuhkan orang, itu diperhatikan. Detil diperhatikan oleh murid-muridnya. Sampai akhirnya Yesus bilang, sekarang kamu yang pergi. Kamu pergi berdua-berdua ya. Nanti kamu saling belajar. Udah begitu dievaluasi sama Yesus. Oh, kamu salah, kamu benar, kamu begini, kamu begini. Berikutnya lagi, sekarang kamu pergi, aku yang melihat. Jadi proses mentoring itu begitu. Yang berikutnya, guru itu penekanan pada tahu, mengerti untuk dilakukan. Tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Kalau doktrin ini tahu. Tetapi kalau mentor lebih banyak ke keteladanan hidup, impartasi. Transfernya adalah transfer bukan knowledge, tetapi transfer gaya hidup. Seorang mentor yang bisa mengendalikan pola makannya, seorang mentor yang bisa mengendalikan waktunya, uangnya, itu akan menjadi teladan dan itu tidak ternilai. Mungkin dia tidak diajarkan cara meninggalkan dosa tertentu, tidak diajarkan cara mengendalikan makan dan sebagainya, tapi dia melihat dari mentornya. Jadi makanya kalau mentornya makan saja tidak terkendali, maka mentinya bisa 30 kali lipat. Ini contoh sederhana soal makan loh. Uang, penggunaan uang, menti akan melihat, murid akan lihat bagaimana mentorku cara menggunakan uangnya. Kalau dia untuk diri sendiri bagaimana, untuk nolong orang gimana, untuk keluarganya bagaimana. Dia akan perhatikan, bahkan sampai hal-hal kecil. Cara menggunakan waktunya, dia bangun jam berapa, tidur jam berapa, dia ngapain aja, hari-harinya ngapain. Diamati oleh muridnya, oleh mentinya. Jadi saudara yang mau jadi mentor, mau gak mau sudah jadi teladan dulu. Karena nanti dilihat, mentor aja bangun jam 11 siang. Bangun jam 8 siang, gimana mau jadi mentor? Mentor telat, cenderung suka telat misalnya. Menti makan gak bisa belajar dari hal seperti itu. Jadi murid atau menti itu akan belajar langsung. Bukan diajarin kamu gak boleh telat ya. Kamu jangan ini ya, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya. Bukan itu. Kalau dalam proses mentoring, lihat. Lihat bagaimana aku mengendalikan waktuku. Bagaimana aku menggunakan uangku. Bagaimana aku memperlakukan istriku, bagaimana aku memperlakukan anakku, memperlakukan suamiku. Aku memperlakukan karyawanku. Lihat. Nah itu kualitas seorang mentor. Tanggung jawab seorang mentor lebih daripada seorang guru. Kenapa? Karena kalau seorang guru hanya menekankan bagaimana transfer knowledge, penyampaian fakta-fakta, pemahaman, pengetahuan. Tapi kalau mentor itu lebih dari sekedar itu. Tapi dia berusaha untuk mencetak orang-orang itu menjadi pribadi yang unggul. Jadi bukan sekedar dia punya pengetahuan unggul, tapi menjadi pribadi yang unggul. Makanya kadang-kadang dievaluasi. Contoh, misalnya saya sama Heri misalnya sama mentor. Terus Heri bersikap tidak sopan. Misalnya dalam percakapan dengan orang tua atau dengan sahabatnya. Kemudian saya dalam mentoring akan menyinggung Heri. Ini sesuai dengan kesepakatan mentoring kita ya, bahwa ada hal-hal di mana saya diizinkan menegur kamu ya. Kemarin kamu bersikap tidak sopan sama orang tuamu. Pakai kata-kata ini, nah itu tidak boleh. Makanya mentor itu juga bisa digambarkan bukan sekedar kita berbagi pengalaman, tetapi kita ketemu satu orang di mana kita bisa menyandarkan bahu, kepala kita di bahunya. Bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita secara total, lengkap. Tapi yang terakhir, bisa kita izinkan memukul pantat kita kalau kita salah. Seolah-olah kita berkata, mentor, tegur saya, pukul pantat saya kalau saya salah. Ya ini kan kiasan ya, gak benar-benar saya pukul pantatnya Heri, gak mempan. Tapi kalau saya lihat Heri salah, saya berkata, Heri, kamu salah, sikap kamu kemarin kurang ajar. Tidak boleh dilakukan. Nah, memang orang di mentor itu tidak enak. Karena langsung dievaluasi karakter-karakter yang masih kasar. Dan itu tidak enak. Waktu saya di mentor sama. Bukan hanya sekedar wilayah-wilayah seperti itu. Kadang-kadang soal bangun pagi. Contoh sederhana ya. Saya minimal pernah di mentor oleh Bapak Erastus Sabdono.
4 tahun lebih bersama dengan beliau. Jadi saya menikmati proses mentoring beliau. Jam 4 pagi kadang beliau sudah ada di aula dan saya juga sudah harus ada di sana. Itu jam 4 pagi padahal tidur jam 1, jam 2. Jam 1 kadang-kadang saya kesempatan untuk mijitin beliau, kalau enggak bantu ngetik. Tapi jam 4 pagi kita sudah harus, Bapak sudah harus ada di samping. Seperti biasanya beliau berlutut dan saya ikut berlutut. Itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Sampai akhirnya kaki saya yang menekuk kayak orang sholat itu sudah biasa. Itu bertahun-tahun. Sampai mata ini sudah otomatis jam berapa bangun. Nah proses mentoring itu sampai begitu. Bukan kamu harus bangun pagi ya. Tapi saya bangun siang. Kita tidak bisa jadi mentor dengan cara begitu. Orang yang kita mentor mungkin nanti akan melihat satu kali kita punya titik-titik kelemahan dan dia akan berkata, waduh mentor saya ternyata terlalu banyak kekurangan. Bukan tidak boleh punya kekurangan, memang gak ada mentor sempurna. Tetapi mentor itu teladan. Nah untuk jadi teladan itu proses dulu. Makanya sebelum kita jadi mentor, kita harus cari mentor dulu untuk mementor kita. Seorang mentor memiliki tujuan, rencana dan strategi bagi perkembangan minti atau muridnya. Dia punya strategi, dia punya rencana, dia punya tujuan. 3 tahun ke depan wilayahnya ini. 3 tahun ke depan wilayah ini. Kemudian nanti 1 tahun ke depan akan saya sentuh di wilayah ini. Saya akan persiapan untuk ini. Seorang mentor yang pintar, yang cakap itu dia tahu. Misalnya orang ini sebenarnya orang yang berpotensi. Tetapi punya amarah yang tidak terkendali. Nah gimana? Dia bimbing orang itu sampai menang di wilayah amarahnya. Tapi dengan kesepakatan. Hei sini, duduk sini kita ngobrol. Waktu ngobrol, boleh gak aku tolong kamu? Apa itu? Ya tolong di wilayah karakter kamu. Jadi kalau saya melihat dalam diri kamu ada yang salah, saya boleh ditegur kamu gak? Oh boleh. Wah saya senang kalau begitu. Nah itu sudah harus seizin dulu. Mentoring sudah ada kesepakatan dulu. Oke, kalau boleh nanti tidak salah ya, tidak marah ya kalau saya tegur kamu. Ya siap. Jadi waktu ditegur, oh iya. Dan saudara percayalah. Orang yang punya mentor cepat dewasa, cepat benar. Karena ada orang yang secara langsung tajam dia mengamati, memoles, mengarahkan. Kalau mentor pujian penyembahan misalnya di sini ya, ada mentor pemusik, ada mentor worship leader, ada mentor pengkhotbah. Yang saya mentor juga beberapa pengkhotbah. Misalnya saya sarankan begini, coba kamu mulai dari sini. Di wilayah ini kamu harus begini. Kita saya ajarin dulu kan. Semua di sini pembicara tidak ada yang lolos, saya mentor semua, tidak terkecuali. Bahkan sahabat saya Mas Iwan, Pak Joko yang sudah sekolah Alkitab, tetap saya mentor. Tapi dalam skala tertentu ya saya lepas. Nah orang-orang ini yang sebenarnya nanti akan mencetak orang-orang hebat. Tidak bisa. Saya sudah sampaikan tadi siang. Pemimpin-pemimpin itu begitu spesial. Orang-orang besar itu begitu spesial. Dia gak bisa diproduksi massal. Tidak bisa. Kalau kita mau menciptakan pemimpin itu harus satu demi satu. Kita lihat. Orang tersebut memang punya potensi yang luar biasa. Kita invest waktu. Kita bangun hubungan dengan orang tersebut. Sampai orang tersebut jadi. Hati-hati sudah dekat dengan saya. Karena gak lama sudah akan jadi pendeta. Minimal saudara akan menjadi orang yang banyak di gereja. Saya kasih contoh ya saudara ya. Orang yang saya pernah mentor. Adalah pegawai bank swasta. Sudah punya anak 2 waktu itu. Terus kemudian datang di gereja pakai anting-anting. Cowok. Merokok, minum, main perempuan. Saya mulai masuk dalam hidupnya, saya menawarkan mentoring. Kami mulai membangun hubungan. Lama-lama dia mulai jual birnya. Jual rokoknya ganti susu. Dia mulai copot anting-antingnya. Dia mulai pelayanan. Dia mulai dipercayakan pelayanan lama-lama. Sekarang jadi wagem
dan sudah MTH. Seorang yang secara pekerjaan mapan, termasuk bisa disebut kaya. Pegawainya juga banyak, tetapi tetap rendah hati. Dan saya bilang sebelum saya pergi meninggalkan dia, dalam proses mentoring saya bilang, tolong orang ini dimentor. Kamu teruskan proses mentoring ke dia. Dan orang yang dimentoring itu persis orang yang mirip dengan diproses, dibentuk, dimuridkan. Jadi tidak ada orang-orang yang hebat itu otomatis tidak bisa. Harus disentuh secara pribadi. Orang yang berbeda disentuh dengan cara berbeda. Makanya cara saya bimbing Yos, cara saya bimbing Agung, cara saya bimbing Akyong, cara saya bimbing Heri, cara saya bimbing Ronald itu bisa berbeda-beda. Saudara mungkin kaget kalau saya negur Ronald gitu ya, beda dengan cara saya ngomong baik-baik di jemaat. Kadang-kadang lebih keras. Nah kamu boleh begitu. Mungkin kalau orang melihat gak kenal, gembala kita galak. Tapi kalau sudah kenal, sudah tahu. Karena saya lagi masuk proses mentoring. Ya, walaupun kadang-kadang juga tarik ulur. Yang pacaran saya tawarkan, saya mentor. Saya mau tanya di sini siapa yang sudah pacaran serius? Ya selain Agung sama Nana. Pepen nih. Mas Aryo serius ya nama Davina? Epen serius nggak sama Alin? Loh saya kalau di mimbar ini ngomongnya begitu. Kalau nggak serius bilang aja nggak serius, nggak apa-apa. Ya sama Dian serius kan? Serius? Saya tawarkan kan, ayo saya mentor. Yang isinya apa nanti mentor? Rahasia dong. Nanti kalau saya buka semua nggak menarik lagi. Ya setidaknya nanti saya akan sharing bagaimana saya pacaran dulu juga. Bagaimana berdoa mendapatkan kepastian. Bagaimana mendekati mertua, calon mertua. Kemudian bagaimana nabung. Bagaimana mengisi pacaran dengan baik. Nah, di semua saya sebutin ini semua. Jadi nanti akan ditolong supaya tidak juga jatuh dalam dosa bagaimana. Nah itu yang penting. Karena makin pacaran makin lama biasanya 90% mereka yang pacaran terlalu eksklusif, terlalu dekat jatuh dalam dosa. 99,9999% itu jatuh. Jadi kalau orang mengatakan aku gak jatuh, aku kuat, kosong. Hanya 1:1000. Waktu saya mentoring Ricky sama Sally, proses pacaran mereka itu cukup luar biasa. Ricky itu bisa bertahan 2 tahun lebih untuk betul-betul bahkan tidak pegangan sama sekali. Tidak pegang sama sekali. Padahal Ricky sendiri dulu orang yang memang jatuh di wilayah itu. Memang hidupnya identik dengan dosa itu. Tapi selama kurang lebih 2 tahun saya larang pacaran dulu sejak dia putus. Kamu bergumul jangan pacaran dulu. Karena kamu lemah di sini jatuh bangun di sini. Kamu menang dulu sampai kamu menang baru kamu boleh pacaran lagi. Dan dia nurut. Saya kira dulu murid-murid yang saya bimbing semua rasa kasih target. Termasuk Kokakyong. Kebablasan targetnya. Jangan terlalu cepat pacaran ya. Saya tantang kan jangan terlalu cepat pacaran. Yo jangan terlalu cepat pacaran. Yo pacaran minimal ya 22, 23 gitu. Ini sudah sampai 30 berapa kebablasan. Jadi kalau saya bahasakan sederhana, mentoring adalah sebuah pengalaman hubungan yang melaluinya satu orang memberdayakan orang lain dengan cara berbagi sumber. Nah, sumber ini bisa berbagi pengetahuan, skill, karakter, gaya hidup dan lain-lain. Yang Allah sudah berikan kepadanya. Jadi kalau orang punya pengetahuan dia bisa transfer, dia bisa bagikan. Orang punya skill, orang dia bisa bagikan. Orang punya karakter yang baik dia bisa bagikan. Orang punya gaya hidup yang baik dia bisa bagikan. Orang punya nilai-nilai yang baik dia bisa impartasikan. Jadi proses mentoring adalah proses membagi sumber yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi kalau begitu siapa saja bisa mentoring, bisa asal dia memenuhi nanti standar seorang mentor yang baik. Jadi nanti saya akan mentor saudara yang memang bisa dimentor pada skala tertentu dan saya akan utus saudara juga untuk punya mentor ke bawah. Sasaran atau goal mentoring adalah mencapai potensi maksimal orang-orang yang dimentor
atau mencapai optimum potensial. Sampai orang tersebut betul-betul mencapai tingkat maksimal potensinya. Kalau dia belum menemukan tujuan hidup, dia temukan tujuan hidupnya dan dia maksimal di situ. Kalau misalnya saya mentor Agung nih, saya pastikan Agung menemukan tujuan hidupnya, menemukan potensinya dan dia maksimal di situ. Sukacita di situ sampai matinya dia menemukan di situ. Nah, itu penting sekali. Sebenarnya proses mentoring ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum sekarang ini berkembang. Sebenarnya kalau dikelompokkan dalam dunia pendidikan itu ada dua kelompok besar yang pernah saya sebutkan. Ada model disebut dengan model Yunani, ada model Yahudi. Ini proses pembelajaran bisa dikelompokkan dalam dua model ini. Model Yunani itu yang sekarang banyak dipakai, yaitu melalui ruang-ruang kelas. Buka kelas pemuridan, 20 orang, 200 orang diajar. Ini juga pemuridan, tetapi kelas. Kemudian bersifat akademis. Biasanya yang ditekankan sertifikat, kelulusan. Biasanya kalau sudah 3 bulan pertama lulus, 1 tahun pertama lulus. Ada gereja-gereja juga seperti ini. Kemudian bersifat pasif. Murid hanya duduk, baca, denger, kemudian amin, amin pulang. Itu pasif. Kemudian teoritis. Lebih banyak teori-teori. Nah, kalau mentoring itu sebenarnya model Yahudi. Ini namanya model pelatih. Di mana lebih ditekankan hubungan relasional. Yang penekanannya pada pengalaman-pengalaman. Bersifat on the job training, pelatihan kerja nyata. Orang misalnya di wilayah ini dia belum bisa, di situ dia diajari sampai bisa. Misalnya bagian sound system atau soundman. Oke, sama Ronald nanti di mentor ya sampai mahir, sampai pinter. Oke, tapi di wilayah keterampilan soundman saja, sound system saja. Nanti dia belajar lagi mentor yang lain di bidang yang lain, di bidang kerohanian misalnya atau bidang keluarga. Bagaimana membangun keluarga yang harmonis, bagaimana membangun keluarga yang mencintai Tuhan. Nah, itu dimentor lagi oleh orang yang berbeda. Yang saudara lihat pasti orang tersebut mungkin punya keluarga tentu yang harmonis. Kalau saudara minta mentor keluarga harmonis tapi dia keluarganya nggak harmonis, ya gimana? Cara mentor mendidik anak, dia nggak punya anak, gimana? Saudara harus tahu orang itu sudah punya anak, punya pengalaman didik anak dan saudara mau belajar dari dia. Nah, itu mentoring. Satu item lagi ya. Seorang berpikir bahwa kalau dia dimenangkan oleh seseorang lewat penginjilan, dia pikir bahwa dia itu mentor saya. Kenapa? Dia sudah menginjili saya sampai bertobat. Dengar, itu bukan mentor, itu baru penginjil. Jadi kalau seseorang ketemu Tuhan lewat orang tersebut, bukan otomatis orang tersebut terus jadi mentor saudara. Belum tentu. Kalau saudara nggak bangun hubungan, nggak belajar dari dia, nggak membangun waktu sama dia, saudara nggak bisa disebut muridnya. Dia mentor saudara, nggak bisa. Guru kita juga belum tentu mentor kita. Mungkin kita ketemu diajar di kelas, diajar di gereja. Tapi dia belum tentu mentor ke orang. Kita nggak bangun hubungan kok sama dia. Kata kuncinya hubungan. Pendetamu bisa jadi mentormu, bisa jadi tidak. Kalau saya sama saudara punya hubungan, saudara punya komitmen membangun hubungan dengan saya, belajar dari hidup saya. Dan saya juga bisa mengimpartasikan hidup saya kepada saudara-saudara, mengikuti cara hidup saya yang baik, teladan hidup saya, baru saudara jadi murid saya. Tapi kalau enggak, nggak bisa. Tapi Pak, kita harus jadi murid Yesus. Ya, Paulus mengatakan jadilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Kalau seorang mentor tidak meneladani Kristus, jangan mau dimentor. Karena dia sedang mengimpartasikan kedagingan. Tapi kalau orang tersebut memang mengikuti teladan Kristus, baru kita mau dimuridkan sama orang tersebut. Jadi pendetamu belum tentu juga bapak rohanimu. Mungkin dia punya figur bapak, kalau panggil sini nak. Ada orang kan gitu ya, sini nak. Di bapak rohani saya, dipanggil saya nak lu. Makanya di bapak rohani saya belum tuh. Itu baru figur, baru panggilan. Wah, pokoknya kalau samping dia tuh saya adem, nyaman gitu ya. Dirangkul, ditepuk-tepuk kepala saya. Yang baik ya nak ya, hati-hati di jalannya nak. Wah, di bapak rohani saya belum tentu. Itu baru ditepuk-tepuk doang.
Kecuali engkau bangun hubungan secara serius dengan dia. Nanti kita belajar di kesempatan minggu depan. Kita belajar, kita membangun satu hubungan yang baik. Kita belajar dari dia. Nah, kita bisa saja dari proses mentoring jadi fathering. Itu menjadi bapak rohani kita. Jadi jangan sampai kita salah. Banyak orang sekarang ini nggak ngerti. Pemuridan itu dipikir cuma sekedar di kelas. Dipikir cuma pasif duduk di gereja. Enggak. Apa yang saya ajarkan saudara, ini pengetahuan ini penting sekali. Tetapi ini harus berlanjut di pemuridan. Makanya tahun 2019 pemuridan akan saya galakkan kembali. Bagaimana caranya nanti akan saya setting dengan Agung sebagai bidang pemuridan. Dan saya akan menawarkan saudara yang siapa yang siap dimentor dan siapa yang siap mementor orang lain. Nanti akan saya persiapkan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyiapkan kita sekalian. Amin.